tuh udah 40 tahun kali, lebih ya, 40, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kenal dari orang tuanya. Tapi terakhir ketemu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, berbeda. Berbeda. Itu iya, berbeda, kehidupan yang berubah itu semuanya karena Tuhan. Dan setiap kali ketemu dengan Pak Chandra, pasti kita dimotivasi. Ini motivator yang tangguh. Itu membuat kita merasa dibangun, kita mencari Tuhan. Luar biasa, kepribadian yang beda, luar biasa. Ya. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan Tuhan di atas segala penguasa semua roh yang ada di bumi, dunia ini ya, maupun di akhirat nanti kali. Jadi tetap Tuhan di atas segala penguasa semua roh gitu. Ada nasihat dari mentor rohani pada saat awal-awal terima Tuhan. Jadi waktu saya saat terima Tuhan itu ada mentor rohani saya, di mana mentor rohani yang ini lebih terkesan mistik gitu dibanding bersandar kepada firman Tuhan. Saya baru tahu sekarang waktu saya awal-awal mengenal Tuhan, saya tidak tahu apa bedanya gitu mentor rohani yang dasarnya dia sebut-sebut Tuhan juga gitu, tapi dasarnya terlalu hanya dari sisi roh saja. Dengan mentor rohani yang ada juga mentor rohani tidak bicara roh, bicaranya urusan hanya firman saja gitu, hanya bicara bagaimana bicara urusan firman lagi, teori-teori keagamaan gitu. Jadi memang ada beda ya, ada mentor rohani yang memang lebih condong, lebih fokus ke urusan roh, tapi juga ada mentor rohani yang lebih urusannya ke teori-teori keagamaan itu gitu. Dan ada juga gitu beberapa mentor rohani yang memang balance itu antara kedua-duanya gitu. Jadi beda-beda. Jadi teman-teman juga mesti coba belajar membedakan bahwa mentor kita itu mentor yang tipe apa gitu. Nah ini yang kita harus pelajari gitu. Berjalannya waktu selama 13 tahun semakin nyata nasihat-nasihat terbukti kurang selaras dengan firman. Nah ini jadi masukan agar dapat hidup dalam kebenaran Tuhan, dibutuhkan landasan firman Tuhan sebagai rel atau pedoman roh kita yang dapat liar gitu, liar terkendali. Karena tanpa ada roh Tuhan, tanpa ada firman dan tanpa ada roh Tuhan yang isi gitu dan bimbing roh kita, sehingga roh kita mudah sekali diisi oleh roh-roh lain yang bukan dari Tuhan. Jadi mungkin jelasnya begini teman-teman, belajar rohani itu ya boleh gitu, boleh kita belajar dari mentor rohani, kita boleh saja kita mendapatkan mentor rohani yang sekali waktu lebih ngeroh gitu, lebih bicara dari roh, dari sisi alam roh gitu, atau kita dapat mentor rohani dari sisi teori-teori keberagamaan gitu, atau misalnya kita dapat mentor-mentor rohani yang dari balance dua-duanya gitu. Saya pikir itu semua adalah nggak apa-apa gitu, tidak problem ya, karena memang itu alat asa kita. Tuhan ingin kita pribadi kan mempunyai karakter rohani tersendiri, itu beda dengan yang lain. Jadi nggak usah dikhawatirkan kalau kita itu harus persis seperti mentor rohani A, B, C gitu. Kayaknya enggak. Tuhan pengen kita ini ya mempunyai satu bentuk kerohanian yang Tuhan butuhkan untuk Tuhan gitu. Jadi kita dibentuk untuk kepentingan Tuhan gitu. Nah, yang jelas semua mentor rohani termasuk kita itu semua kan tetap dasarnya harus dari firman. Tidak bisa
kita bicara rohani tanpa dasar firman itu nonsense gitu. Nah kalau sampai ada mentor rohani kita tidak mementor kita tanpa ada dasar firman, ini rasanya resiko gitu. Apalagi kalau menyimpang dari dasar firman, yaitu nanti takutnya yang diajarkan ini, yang dimentor ini urusan Tuhan atau urusan roh yang lain gitu. Karena di dunia kan Tuhan bilang gitu, tidak hanya cuma dia, banyak juga kan roh-roh jahat penguasa dunia. Malah Tuhan bilang roh-roh jahat itu malah yang menguasai dunia, sedangkan kita hidupnya di dunia. Jadi mestinya kan kekuatan roh-roh jahat itu yang lebih mumpuni gitu, lebih bisa powerful dibanding kekuatan roh Tuhan, karena memang dia penguasa dunia gitu. Nah ini yang kita mesti hati-hati, jangan sampai kita hanya mendapat mentoring dari mentor rohani kita, tapi kita tidak cross check dengan firman. Nanti takutnya jadi tersesat bareng sama mentor kita gitu. Nah saya rasakan seperti itu gitu. Jadi waktu awal-awal saya belum mengenal firman Tuhan, saya anggap kan sama semua gitu. Tapi setelah saya mendalami firman Tuhan, oh ternyata mentor kita berbeda-beda. Dan ini yang saya sedang singgung, ini kan mentor saya yang kebenaran lebih ngeroh daripada penguasaan dari firman Tuhannya gitu. Nah yang kita mesti hati-hati kan kalau saya lihat mentor atau kita yang tidak bicara rohani, tidak dengan dasar firman, takutnya itu jadi tidak punya rel gitu, tidak punya rel kebenaran Tuhan itu apa. Kalau rohnya kan liar dan roh itu kan di alam di dunia ini kan ada roh yang banyak sekali gitu. Jadi rohnya kan berebutan mengisi kita gitu, mengisi roh kita. Jadi kayak cawan gitu, roh kita ini kan bisa diisi siapa aja gitu. Nah kalau kita mengenal kebenaran, kita kan cuma nerima, roh kita hanya mau nerima kan kalau roh Tuhan. Kalau bukan roh Tuhan kan nggak ngerti, nggak mau gitu, pasti kita tolak. Nah untuk kita bisa membedakan mana roh Tuhan sama roh yang bukan Tuhan, satu-satunya dasar cuma ada di firman. Kalau kita tidak mengenal firman, jangan mainan dunia roh dulu gitu. Bisa bahaya, nanti isinya siapa, roh siapa gitu, yang datang ke kita gitu. Nah ini jadi kalau kita udah bicara kita mau main roh, secepatnya kita mesti bicara main firman gitu. Bagaimana kita mengenal firman. Nasihat-nasihat mentor rohani yang kurang sesuai firman tetap Tuhan gunakan untuk proses iman kita gitu. Jadi kesalahan menjadi masalah, dari kesalahan mentor itu gitu, kesalahan di mentor itu menjadi kesalahan itu menjadi masalah, dan masalah itu menimbulkan derita, berakhir pada kitanya jadi akhirnya seperti tertarik gitu ke langkah-langkah yang salah, sehingga kita butuh Tuhan gitu, sehingga kita mencari Tuhan, kita ingin kenal, ingin mengerti tentang Tuhan, serta waktu awalnya tanda kutip terpaksa berani melakukan firman. Kenapa terpaksa dalam tanda kutip? Karena memang tidak punya jalan lain gitu. Jadi akhirnya satu-satunya jalan untuk bisa melakukan firman ya cuman bisa itu gitu, karena yang lain tidak bisa kita lakukan, tidak ada jalan apa-apa. Nah ini yang saya katakan, jadi keburukan pun Tuhan bisa rubah menjadi kebenaran gitu. Jadi salah atau buruk itu akan Tuhan bisa rubah menjadi baik dan benar gitu. Nah ini yang kita kalau di dalam Tuhan itu nggak usah khawatir ini salah atau tidak salah. Yang penting kita tidak lepas dari relnya Tuhan saja. Nah rel Tuhan itu ya yang terbaik itu tetap harus ada penguasaan firman di luar keintiman roh kita dengan roh Tuhan gitu. Ada gitu beberapa teman saya yang lebih fokusnya ke urusan roh sehingga tidak punya dasar firman yang kuat. Saya khawatir lama-lama seperti dukun gitu. Apa bedanya sama dukun gitu? Dukun itu kan sama, menggunakan kekuatan roh juga gitu. Suhu-suhu di Tiongkok gitu, itu kan menggunakan kekuatan roh gitu. Tapi bukan roh Tuhan gitu. Kalau roh Tuhan pasti tidak disebutnya dukun, pasti tidak disebutnya suhu gitu. Pasti sebutnya ya orang yang memang mengandalkan Tuhan, orang yang bicara mewakili Tuhan gitu. Nah kalau orang yang bicara mewakili Tuhan pasti prinsipnya ada di firman. Jadi tidak pernah dia bisa berbicara tentang Tuhan tapi di luar firman, nggak mungkin ada gitu.
Tapi kalau dukun atau suhu kan bisa, tidak ada parameter firman itu, jadi bebas-bebas aja. Tuhan adalah penguasa roh-roh lain yang ada di dunia ini. Dan dengan makin berkembang kita tahu bahwa yang tadi gitu, bahwa Tuhan itu nggak ada lawannya gitu. Tuhan itu ya penguasa roh itu. Jadi kalau bicara, wah ada orang yang bisa santet, bisa guna-guna, bisa ini, bisa itu semua nggak ada yang menangin Tuhan gitu. Karena Tuhan adalah penguasanya, Tuhan adalah pencipta roh-roh itu gitu. Jadi kalau kita sudah pegang Tuhan, seharusnya roh-roh itu harus kalah semua. Nah kalau kita masih kalah dengan roh-roh yang bukan Tuhan, ini yang mesti tanda tanya. Kita mesti koreksi diri, kita harus apa gitu. Karena pada teori Tuhannya, nggak mungkin Tuhan terkalahkan oleh roh lain. Kenapa? Karena Tuhan adalah penciptanya gitu. Jadi tidak ada roh-roh lain yang bisa melawan Tuhan, itu tidak ada gitu. Nah cuman karena kita mungkin belum mengenal soal kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak mengenal bahwa ada roh Tuhan yang benar-benar teratas, yang tidak ada lawannya, karena memang roh Tuhan adalah penciptanya gitu. Tuhan tidak tersembunyi bagi kita, dan hak kita diperhatikan Tuhan. Tuhan adalah kekal yang ciptakan kita dari kandungan dan di dunia serta di akhirat nanti gitu. Jadi Tuhan tidak tersembunyi bagi kita kok gitu. Dan hak kita juga diperhatikan. Asal, nah ini kembali lagi, asal apa? Ya asal kita mencari Tuhan gitu. Jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu tidak tersembunyi, dan haknya kita gitu untuk diperhatikan Tuhan, itu haknya kita. Tuhan adalah kekal yang ciptakan kita dari kandungan, dari mulai kandungan di dunia serta akhirat nanti. Jadi semua itu ada di dalam Tuhan gitu. Nah tinggal kitanya mau nggak mencari Tuhan. Kalau kita mau mencari Tuhan, Tuhan tidak tersembunyi. Dan juga haknya kita gitu untuk Tuhan perhatikan kita. Jadi ya ayo buru-buru kita nyari Tuhan gitu. Nah orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru, yang tidak pernah lesu dan lelah. Firman Tuhan janji seperti itu gitu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mau nanti berapa lama pun juga gitu, orang itu tidak mungkin lesu gitu. Orang itu selalu punya kekuatan yang baru, tidak pernah lesu dan lelah. Kenapa? Karena itu janji Tuhan gitu. Asal kita memang mencari Tuhan gitu. Nah ini mungkin pagi ini saya coba sharingkan ini. Jadi saya cuma ingatkan, nggak usah takut ada orang ini, orang itu, ada roh ini, roh itu gitu. Yang pasti Tuhan adalah di atas segala penguasa semua roh yang ada di dunia dan akhirat ini gitu. Jadi kita berpegang ke Tuhan itu tidak salah. Udah paling yang tertinggi, teratas, dan udah paling aman. Udah tinggal kita benar-benar mau percaya lebih dengan bagaimana mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, dan sehingga kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan apa. Dan kita ya harus makin takut dengan Tuhan, kita makin rendah hati di depan Tuhan, dan kita makin berpengharapan kepada Tuhan gitu. Rasanya itu jalan yang terbaik supaya kita tidak sesat gitu. Nah, adapun kalau kita melakukan kesalahan, tidak masalah selama kita ada di dalam Tuhan. Nanti Tuhan juga bisa yang membereskan lagi, meluruskan lagi gitu. Yang salah itu jadi benar, yang jahat itu, yang kurang baik itu jadi baik gitu. Yaitu Tuhan kita seperti itu. Oke, mungkin sharingnya cukup begini dulu. Jadi saya tekankan sekali lagi, Tuhan di atas segala penguasa semua roh. Kita tidak perlu takut dengan roh lain. Oke? See you. Bye-bye. One minute to better life. Dasar fondasi hidup yang dari Tuhan adalah keselamatan. Adapun bangunan di atasnya adalah kesuksesan duniawi. Oke?